hasil Pak dengan asesmen atau penilaian itu gimana Pak? Jadi ada beberapa yang memang elektronik ya. Jadi bahkan perusahaan sendiri tuh student tuh bisa ngelaporin gitu loh. Kalau ini tuh komentar ini tuh nyontek komentar saya mereka bisa gitu. Jadi ada mereka saling self control dan kita nggak harus ngapa-ngapain. Kita udah akhir semester udah ada angkanya semua. Learning Catalytics juga semua udah angkanya. Tapi yang susah kan sekarang ujiannya tidak bisa di kampus. Jadi yang saya laksanain tuh kemarin saya bikin ujiannya lebih susah. Saya udah bilang ke murid-murid saya, ini ujiannya bakal susah banget. Karena open book dan saya nggak mau ngasih time limit. Kamu ini deh, saya kasih waktu Senin saya kasih, Jumat datang Jumat jam 5 harus kirim ke saya gitu. Jadi memang saya bikin susah dan kalau susah misal soal nomor 1, soal 1A-nya tuh saya suruh mereka copy lecture saya biar mereka praktis, terus B, C, D-nya tuh menurunkan persamaan gitu. Dan student tuh senang banget karena nilai mereka bagus kan dikasih waktu 5 hari ya. Tapi mereka juga komplain, karena ini panjang banget. Kamu bilangnya cuma 2 jam lah, kan 2 jam saya. Kamu paling enggak 10 jam dong. Koreksinya tapi mereka seneng banget dan bangga gitu ketika, jadi kalau di kelas saya tuh banyak video, karena memang bagi saya tuh gampang lah, dan bahkan kalau untuk nge-grade video, saya sambil jalan-jalan bisa, jadi rumah saya tuh di pinggir gunung, jadi saya bisa hiking gitu. Jadi kalau video kan tinggal dengerin suaranya ya. Jadi ketika akhir semester reviewnya juga video, dan banyak yang bilang, wah saya bangga sekali, tes 2 sama tes 3 saya tuh nilainya bagus, padahal materinya susah. Itu jadi assessment-nya memang sering karena kita pakai flip classroom, tapi untuk ujiannya itu yang susah. Dan mengenai lab lagi, memang saya kebetulan masih belajar dan asisten dosennya juga lagi sibuk. Akhirnya bagian dari labnya tuh saya kurangin. Sebelumnya tuh tinggi banget kalau saya ngajar lab. Jadi sebelumnya tuh lab saya, komponen labnya tuh bisa 40%. Karena saya pengen kualitas tulisan murid saya tuh bagus. Karena itu terakhir sebelum lab tahun terakhir. Jadi ini saya kemarin ngajar untuk tahun kedua. Akhirnya saya turunin jadi 25%. Iya. Oke. Saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Rizal. Kalau Pak Ahmad gimana Pak untuk asesmen atau penilaian untuk akhir dari anak-anak dari semester ini? Ya, terima kasih. Jadi kita biasanya banyak sekarang memperbanyak tugas Pak. Tugasnya diperbanyak itu Pak. Itu cara kita memaksa mahasiswa untuk apa? Belajar. Karena di kita itu kalau nggak dipaksa nggak mau belajar Pak. Harus ada apa? Pemaksaan itu. Jadi kalau biasanya kita jarang-jarang, sekarang ada pertemuan, berikutnya ada tugas dan harus segera dibuka. Ada tugas yang kelompok, ada tugas yang individual. Kalau ujian sama Pak. Jadi kalau ujian kita pun membuat soal yang banyak, pengumpulannya cepat Pak itu Pak, pengumpulan cepat. Saya biasanya 2 hari misalnya atau ada yang 1 hari harus segera kumpul, tapi soalnya itu Pak banyak sekali dan penurunan. Tadi dengan aturan tadi Pak, aturan tambahan, misal tidak boleh ada 2 pekerjaan yang sama gitu. Bikinnya sama ya. Karena biasanya Pak, kalau nggak gitu, nanti kita ngumpulkan itu, kita kalau nggak pakai gitu Pak ya, normal tuh Pak, tugas-tugas itu, satu kelas sama semua Pak, sehingga koreksi cepat sekali. Satu koreksi, yang lain pasti dapat nilai semuanya. 70 semuanya, 80 semua, atau betul semuanya itu. Itu kalau keadaan normal tanpa itu Pak. Sehingga kita nggak bingung, ini yang mau satu yang mana gitu. Kalau biasanya kan misi kita adalah apapun yang kamu kerjakan, yang penting hasil akhirnya adalah kamu paham. Nah,
Itu kalau yang tugas-tugas normal tanpa yang keadaan COVID. Sehingga mereka mau nyontek, memang kita pinginnya kerjasama kan Pak, itu. Nah nanti pas di kelas, kita ngecek secara acak. Kamu ini bisa ngerjakan benar, kamu maju kok nggak bisa. Jadi kamu kemarin tuh nyonteknya gimana itu? Dan nyonteknya nggak pakai apa? Nggak pakai apa Pak? Nggak ikut pikir Pak itu Pak. Pokoknya asal nyontek. Apalagi ada nyontek dengan apa namanya angka-angka yang atau satuan-satuan yang nggak pas itu. Jadi kami seperti itu Pak. Jadi ujian dengan apa jumlahnya ini ada contoh nih Pak. Saya punya contoh ujian. Ini cepat sekali malahan. Mau share Pak Ahmad? Iya, share Bu ya. Share. Nah, ini saya coba share contoh nih Pak. Contoh saya ujian. Nah ini. Ini contoh ujian saya dengan waktu 240 menit. Ini soalnya banyak sekali itu kan semua Pak sekalian. Nah ini. Sehingga apa namanya? Tidak ada waktu bagi mereka untuk saling bekerja sama itu. Nah itu. Oke, saya kira itu Pak, Bu. Boleh saya share apa Pak? Tanya sama Pak Rizal ini Pak. Silakan Pak. Nah ini Pak, ini mungkin untuk kita semua di UNS atau mungkin di Indonesia Pak. Jadi keberhasilan active teaching ini kan sangat dipengaruhi oleh bagaimana dosen bekerja Pak. Di tempat Bapak itu kan risetnya kuat sekali. Tapi juga penyiapan pembelajarannya sangat sangat bagus, gitu Pak. Nah ini, semua dosen sekarang saya nggak tahu tentang work from home dosen-dosen di Amerika itu Pak. Nah saya pengen tahu bagaimana para dosen dengan work from home saat ini itu bisa membuat persiapan sehingga risetnya tetap bagus. Terus penyiapan pembelajaran cuma bagus juga, karena kita sekarang ragu-ragu Pak. Saya misal work from home, saya nggak tahu. Saya dengan sekarang kalau di UN itu kita sekarang ada misal jempol secara virtual Bu Hendri ya. Absen. Tahu. Yang kita kerjakan di rumah itu work from home-nya apa? Masak atau apa? Kita nggak tahu. Nah sekarang pengen tahu saya Pak, bagaimana kita ini work from home sehingga dampak ke institusi, baik riset maupun pembelajaran bisa bagus. Mungkin bisa dapat di-share Pak Doni atau Pak Rizal ini. Bermanfaat bagi kita semua, Pak. Monggo, Pak. Itu Bu Henry. Terima kasih. Sebentar nggak apa-apa, Pak. Jadi itu pertanyaan yang bagus karena memang kita selain waktu kita terbatas, waktu itu paling penting ya karena uang penelitian kan kita bisa cari, kita bisa nulis dan kalau kita untung kita dapat atau kalau memang kita punya ide yang bagus kita dapat. Karena tapi waktu kan kita nggak bisa beli. Tapi kita bisa beli orang gitu. Maksudnya kita bisa delegate. Dan itu jujur saja saya tuh masih belajar ngedelegate. Itu yang pertama. Yang kedua bukan cuma belajar aja. Saya nge-hire orang tuh juga masih susah karena ya itu tadi teman-teman saya tuh orang hebat, banyak yang hebat. Jadi saya seneng gitu karena di center saya tuh bisa jadi saya yang paling nggak ngerti gitu loh. Tapi saya senang berinteraksi, tapi akibatnya saya juga jadi susah nge-hire. Siapa yang mau kerja sama saya? Mending kerja sama yang lain kan. Tapi dari segi pembagian waktu, memang kalau di universitas saya tuh kasarnya ya, kata orang-orang tuh 55% tuh penelitian, 40% enggak, 50% penelitian, 40% ngajar, dan 10% service. Itu kayak komite-komite, ada banyak komite lah. Dan penelitian itu mayoritas funding. Jadi bagaimana saya nggak bisa ngomong tentang orang lain ya. Saya kemarin tuh beruntung banget dengan funding. Jadi makanya itu saya bisa memang yang pertama memang saya seneng ngajar gitu. Yang kedua fundingnya kemarin dapat lumayan cepat. Jadi NIH itu yang duitnya paling banyak. Saya pertama kali masukin proposal dapat yang paling bagus dan nilainya juga sempurna gitu. Jadi alhamdulillah banget.
Jadi itu pressure saya rada turun. Jadi saya bisa menghabiskan waktu untuk ngajar. Tapi mayoritas profesor di Amerika tuh nggak kayak gitu. Banyak yang sibuk penelitian. Dan itu bukan salah mereka juga, karena memang mereka dievaluasi berdasarkan itu. Terus yang tentang work from home, menurut saya ada 2 prinsip mungkin ya. Yang pertama itu komunitas itu penting banget. Jadi, dan ini jangan langsung percaya ke saya, tanya murid-murid saya juga. Jadi murid-murid anggota lab saya tuh mahasiswa PhD saya tiap hari kita ketemu jam 9.30 sampai 9.45. Jadi kita ketemu, kita ngobrol aja gitu loh. Saya akhir-akhir ini lihat YouTube tentang apa sih sound quality microphone atau apalah. Kadang-kadang kan orang hobinya macam-macam ya. Tapi kalau kelamaan kayak gitu kan akhirnya mereka, saya hari ini bakal ngelakuin ini gitu. Jadi kita tiap hari ketemu, memang nggak kayak di lab sih, tapi saya usahain adalah interaksi biar mereka nggak kesepian. Juga kalau mereka ada sesuatu, misal komputernya kena air atau gimana, saya bisa bantu gitu. Saya bisa ke lab, bawain komputer, kasih ke rumahnya. Yang kedua, entah ini benar atau enggak, menurut saya tuh ada banyak orang mikir kalau happier employees are more productive. Kalau menurut saya tuh kebalik, more productive employees are happier. Jadi saya targetnya tetap gitu loh ke murid-murid saya. Karena saya pengen mereka happy. Nah, itu menurut saya loh ya. Jadi tanya murid-murid saya, mereka tuh happy atau enggak? Karena kalau mereka ada progres kan kayak ada dopamin, tendangan kayak jadi happy gitu. Kalau ini selesai, ini figure buat paper ini selesai, jadinya bagus juga ya. Saya nggak ngerti ini, tapi setelah saya tulis, kok ternyata problemnya tuh nggak segede yang saya pikir gitu. Jadi saya usahain murid-murid saya tuh tetap produktif, biar mereka happy. Yang kedua, kita juga berinteraksi tiap hari. Dan ada banyak kegiatan yang lab-lab lain lakuin pakai Zoom. Ada game-game pakai Zoom. Nah, saya belum pernah kayak gitu karena saya mungkin karena saya terlalu galak ke murid-murid saya. Tapi itu juga bisa dilakuin untuk membina menjaga hubungan antar mahasiswa gitu di lab.